Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ramadan, bulan puasa dan bulan ibadah sudah di depan mata. Ia datang setahun sekali menyapa kita semua. Akan tetapi, akankah kedatangannya ini mengundang rasa rindu dan rasa bersemangat dari kita? Padahal jika kita kedatangan seorang tamu jauh, keluarga atau teman lama, ketika ia akan mengabarkan ia akan datang menemui kita beberapa waktu lagi, pasti kita akan bersemangat. Jika ia akan menemui kita di rumah kita, kita akan menyiapkan rumah kita, membersihkannya, membeli persiapan dan seterusnya. Namun, apakah hal yang sama juga terjadi dengan diri kita ketika kita akan didatangi oleh bulan Ramadan? Itu pertanyaannya. Seorang mukmin pasti mengetahui bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, dan ia adalah bulan ampunan dan rahmat. Maka seorang mukmin pasti mengetahui ia harus memaksimalkan dan mengoptimalkan bulan yang hanya datang dalam setahun sekali ini. Dahulu, kaum salaf, orang-orang terdahulu yang hidup di masa-masa setelah wafatnya Nabi, di awal-awal abad dari keislaman, bahkan para sahabat sendiri, bahkan Nabi dalam suatu riwayat menyebutkan, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, yaitu berikanlah aku waktu, nyawa dan hidup hingga aku dapat memasuki bulan Ramadan, berpuasa di dalamnya, beribadah di dalamnya, dan meraih ampunan dan rahmat-Mu di dalamnya. Begitu keadaan para kaum salaf. Mereka betul-betul mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala sudi memberikan mereka nyawa lebih panjang, agar mereka hidup sampai bulan Ramadan dan mereguk kenikmatan iman di dalamnya. Sedangkan kita, yang mana kualitas keimanan kita dan kuantitas ibadah kita jauh dari para ulama terdahulu, bagaimana mungkin kita dapat merasa biasa saja dengan kedatangan bulan ini? Bahkan cenderung kita merasa tidak ada bedanya antara bulan ini dan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita, kebanyakan dari kita hanya memandang kedatangan bulan puasa ini sebagai bulan penuh berkah dalam sisi kacamata materi, yaitu kita akan sibuk menyiapkan perniagaan, perdagangan, kita akan sibuk berbelanja lebih banyak, kita sibuk untuk menyiapkan hari rayanya saja, kita sibuk masak, kita sibuk membuat kue, sebagai pedagang menyiapkan stok barang-barang lebih banyak. Bahkan sehari penuh, dari pagi ia menyiapkan dagangannya, sore hari ia berdagang, malam hari dia berdagang, hingga puasanya di siang hari tidak memiliki tambahan-tambahan nilai ibadah. Ia tidak membaca Al-Quran lebih banyak, dia tidak melaksanakan sholat sunnah lebih banyak, karena ia sibuk menyiapkan dagangannya. Dan di sore hari, ketika orang menyiapkan, berkhusyuk, berdoa, menanti waktu berbuka, ia sibuk di pinggir jalan menjajakan dagangan. Dan di malam hari, ketika orang-orang khusyuk menjalankan sholat tarawih, tegak belasan rakaat atau 20 rakaat lebih, bermunajat lebih panjang dari biasanya, ia sibuk di luar masjid, sekali lagi berdagang dan sebagainya. Bahkan anak-anak muda kita jauh lebih dari itu. Mereka tidak lagi bersemangat untuk menghidupkan bulan Ramadan. Yang mereka tahu sekarang hanya bagaimana caranya menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Dan cara yang mereka lakukan adalah bermain game sepanjang hari. Mana kontrol kita sebagai orang tua? Bagaimana kita ingin mendidik anak turunan ini menjadi generasi robbani, yang mana jika kita telah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan mendoakan kita.
Mereka akan menjadi amal jariah kita, sedangkan di masa hidup kita saja kita tidak dapat mendidik mereka dengan baik. Jika kita telah tiada, siapa yang akan mendidik mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan sholat malam, yaitu tarawih di bulan puasa dengan iman, dengan rasa iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, maka dosanya akan diampunkan, dosa yang telah lalu. Dan begitu juga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dasar iman dan mengharapkan pahala, maka dosa yang telah lalu akan diampunkan. Sedangkan kita, apakah kita hanya menganggap dosa, menganggap puasa Ramadan ini sebagai beban rutinitas tahunan yang bahkan kita anggap dapat menghalangi konsentrasi kita bekerja, mengurangi tenaga kita bekerja? Atau apakah sholat tarawih yang durasinya lebih lama ini kita jadikan sebagai ibadah, kita menganggapnya ibadah yang berat, hanya melatihkan tubuh saja? Bagaimana pikiran-pikiran semacam itu dapat hadir, dapat terngiang di telinga kita, di pikiran kita, sedangkan kita sebagai seorang mukmin butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kita dengan banyaknya ibadah kita, akan tetapi kualitas ibadah, niat di situ yang lurus, usaha kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan melalui lisan nabinya bahwasanya tidak ada satupun orang yang dapat memasuki surga itu dengan amalannya secara kuantitas, akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, hendaklah kita kembali menepuk dada kita, mengecek keimanan kita. Bagaimana kita menyikapi kedatangan bulan Ramadan ini? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi dengan kedatangan bulan Ramadan ini, ketika orang-orang, teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang lain mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jati dirinya kembali, berintrospeksi diri di bulan Ramadan, sedangkan kita keluar nantinya dari bulan Ramadan dengan keadaan sama saja dari sebelum datangnya bulan Ramadan, bahkan lebih buruk lagi bisa jadi. Wal-'iyadzu billah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.